Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan dalam acara seminar online meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan, yang diselenggarakan oleh komunitas belajar kokurikuler Majahe SD Negeri Telogowungu 02 dengan tema Bedah Tuntas P5 siang hari ini Jumat 11 Oktober tahun 2024. Dalam waktu 1 jam ke depan, saya Indah Veronica akan memandu seminar hari ini. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Telogowungu 02, Ibu Rujiani, MPD. Selamat siang, Bu Ani. Yang kami hormati Pengawas sekaligus Korwil Kecamatan Telogowungu, Ibu Jumiah, SPD MPD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Indah. Yang kami hormati juga narasumber kita siang hari ini, Ibu Melati Indri Hatsari, MKes dari BPPMP Jateng. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Indah. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta seminar siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Mbak Indah. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua, nggih. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Karena siang hari ini kita telah diberikan banyak sekali rahmat dan nikmat oleh Tuhan. Salah satunya berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat kesempatan, sehingga siang hari ini kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat dan keadaan semangat. Semoga pertemuan kita siang hari ini membawa dampak positif, membawa kebaikan, dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. 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 Sebelum seminar kita mulai, mohon izin saya ingin menyampaikan informasi terkait seminar siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kami mohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Yang kedua, link absen akan kami bagikan di tengah acara, kurang lebih pukul 13.30 atau setengah 2 siang. Silakan Bapak Ibu mengisi link absennya, karena nanti data absen akan kami gunakan untuk mengisi data sertifikat. Yang ketiga, sertifikat kegiatan kali ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi RHK pada nomor 9, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Dengan poin 4. Yang keempat, pada sesi diskusi dan tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Yang kelima, kami mohon Bapak Ibu bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan selama seminar berlangsung. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke. Terima kasih. Kami lanjutkan acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu doa. Mari Bapak Ibu kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kami lanjutkan acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh pengawas sekaligus Korwil Kecamatan Pulau Ibu Jumiah SPD MPD. Monggo Ibu Jumiah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa dan Bapak Guru hebat yang ada di seluruh Nusantara yang sekarang tergabung di ruang virtual. Selamat siang juga kepada Ibu narasumber kita yang luar biasa dari Ibu Melati dari BPPMP Jawa Tengah. Dan juga saya ucapkan selamat siang pada Ibu Rujiani selaku Kepala SD Negeri Telogong 02 dan juga Bapak Ibu gurunya. Telogong 02 ini adalah sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga di Kabupaten Pati. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berada di sini, kita belajar bersama, kita akan menggali pengetahuan dari narasumber hebat kita yaitu Ibu Melati. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat sekolah Bapak Ibu semua, terutama buat anak didik kita. Di acara komunitas belajar Majahe, Maju Jaya Hebat dari SD Negeri Telogong 02 ini, pada siang hari ini mengambil tema yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang merupakan sarana pencapaian profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum merdeka. Diharapkan di P5 ini bisa mengajarkan kepada anak didik kita untuk benar-benar mengalami pengetahuan sebagai proses belajar dan penguatan karakter mereka untuk belajar dari lingkungannya. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui terhadap kita masih miss ya bahwa P5 adalah masih mata pelajaran, padahal P5 ini sudah proyek lintas disiplin ilmu komputer yang berbasis pada kebutuhan pada lingkungan pendidikan, terutama di sekolah Bapak Ibu sendiri. Karena P5 itu menghadirkan pembelajaran lintas disiplin ilmu agar peserta didik mampu mengamati dan memikirkan solusi dari permasalahan yang ada di sekitarnya. Dari P5 ini, karena yang SD Telogong 02 memang adalah sekolah penggerak, jadi semua difasilitasi dari BPGP ya, ada didampingi fasilitator, pendampingan lainnya, sedangkan dari sekolah yang IKM adalah dari jalur mandiri, maka harus belajar sendiri, termasuk di sini adalah mau belajar dari keinginan sendiri. Itu adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Tidak perlu belajar itu harus menunggu perintah dari atasan atau dari dinas. P5 menjadi upaya dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam P5 ada 6 dimensi, ya, kemudian juga P5 ada tema-tema. Sekarang di SD itu ada 6 tema Bapak Ibu ya, nanti kita akan kupas tuntas di Gombel Majahe ini bersama Ibu Melati. Terima kasih Ibu Melati sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kami, terutama kami yang khususnya di Kecamatan Telogong dan di Kabupaten Pati, karena kemarin dari flyernya Bu Rujiani itu sudah saya sebar ke beberapa daerah yang pernah saya tepati, Margojo,
terangkil, tambak romo dan logomu sendiri. Ya mungkin saat ini entah lupa atau ada kepentingan lain, yang lain belum bisa ikut bergabung, Bu Melati. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita, dan tentunya ilmu ini bermakna untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila dari anak didik kita. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Jumiah untuk sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti seminar siang hari ini dengan tema Beda Tuntas P5. Sebelum materi disampaikan oleh narasumber, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Melati Indri Hatsari MKes. Ibu Melati, mohon izin mau share CV-nya Bu Melati. Silakan. Oke. Sudah? Ya. Bapak Ibu, beliau memiliki nama lengkap Melati Indri Hatsari MKes yang bekerja di BPPMP Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Kiai Mojo Serondo Kulon Banyumanik, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jabatannya adalah Widya Prada Ali Madya. Beliau memiliki beberapa pengalaman, yaitu yang pertama sebagai dosen PG PAUD di Universitas Veteran Semarang. Yang kedua adalah pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak angkatan 1 dan 3. Yang ketiga adalah narasumber calon FSP angkatan 2 dan 3. Yang keempat adalah penyusun modul pendampingan PSP. Wah, keren sekali nggih. Sebentar. Sangat menginspirasi nggih Bu Melati, dan tentunya beliau kompeten di bidang ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo Ibu Melati untuk bisa menyampaikan materi pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu di Jimit ya, kelas daring ini gitu ya. Yang terhormat Bu Jumiah, luar biasa sudah membersamai teman-teman di Kombel Majahil ini. Semoga tidak bosan-bosan ya Bu Jumiah, karena memang teman-teman ini butuh motivasi ya. Dari kalau didampingi pengawasnya itu kan motivasinya berbeda gitu ya, tambah semangat gitu ya. Kemudian Mbak Rujiani, terima kasih sudah memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi pada siang hari ini. Jangan bosan-bosan Mbak Ani gitu ya, sudah difasilitasi negara sebagai PSP, juga harus memfasilitasi teman-teman yang lain yang memang ingin belajar lebih lanjut ya, karena memang kurikulum Merdeka ini beda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada yang namanya pelatihan cascading gitu ya. Cascading itu Jakarta ngelatih provinsi, ngelatih kabupaten, ngelatih kecamatan baru pengawas, korwil, menyebarluaskan ke semua sekolah di wilayah kerjanya. Nah, ini enggak. Di kurikulum Merdeka itu enggak. Jadi teman-teman itu dibantu dengan suatu aplikasi namanya PMM gitu ya, sehingga yang mau belajar yo tambah pinter gitu ya, karena mau membuka PMM.
sing gak mau belajar, yo wes tambah ketinggalan begitu ya. Nah, salah satunya selain lewat PMM ya seperti ini, kombel dalam sekolah maupun kombel antar sekolah. Disinilah tempat kita saling berbagi praktek baik, saling menguatkan begitu nggih. Jadi nanti kita banyak berdiskusi. Dan ini memang harus rutin gitu ya, biar teman-teman itu yang mendapatkan kesulitan saat proses pembelajarannya di sekolahnya masing-masing ini bisa terfasilitasi dengan baik gitu ya. Oke, nah izinkan saya untuk share screen begitu Bapak Ibu. Jadi kemarin Bu Ani sudah menghubungi saya begitu untuk terkait bedah P5 gitu ya. Oke. P5 ini mungkin bukan hal baru gitu ya buat teman-teman gitu ya, bukan hal baru. Karena ini sudah istilahnya dilakukan teman-teman gitu ya, dilakukan teman-teman. Saya belum bisa share ya. Sedang saya bantu, Bu. Ini sudah ada, sudah terlihat. Sudah terlihat. Oh ya, sebentar. Ya, dibantu share sama Mbak Indah. Fotonya saya keluar. Ya, saya stop share presenter aja deh. Oke. Materi yang terakhir ya, Mbak Indah ya. Yang baru saya kirim tadi malam gitu ya, ada beberapa. Ini yang terakhir. Ini ya. Ya. Yang Mbak Ani yang terakhir ya Mbak Ani ya. Betul ini, Ibu. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Soalnya tambahannya itu ada di bawah, saya lagi coba lagi. Yes itu, oke. Oke, ini oke betul. Jadi teman-teman nanti kita banyak diskusi gitu ya. Jadi kita mau membedah P5. Teman-teman sudah melakukan tuh mungkin sudah 2 tahun gitu ya, sudah 6 tahun. Sudah. Sampun sudah terlihat. Sudah 6 kali, bahkan mungkin ada yang baru mau mencoba. Tidak ada kata terlambat teman-teman, monggo nanti silahkan setelah ini teman-teman tidak punya apa ya keraguan, tidak punya kebingungan gitu ya, mau melaksanakan terkait P5 ini. Oke. Next Mbak. Next. Ini teman-teman tadi di gambar di awal itu ada nomor HP saya gitu ya, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya kalau ada kesulitan gitu ya terkait program apa saja semuanya gitu ya, tidak hanya apa namanya terkait P5 tapi semua nanti bisa menghubungi saya kalau ada kesulitan gitu ya. Oke. Jadi aktivitas kita hari ini kita yang pertama merefleksikan, kemudian meluruskan miskonsepsi gitu ya terkait pelaksanaan P5, dan ini terkait juga nanti bagaimana merancang asesmen. Dan sebagian besar gitu ya, sebagian besar dari pengalaman saya diskusi dengan teman-teman, melakukan refleksi dengan teman-teman di satuan pendidikan gitu ya. Oke, Mbak Indah mungkin bisa di mute dulu punya Mbak Indah. Nih. Yang sebagian besar gitu ya belum dilakukan secara maksimal oleh teman-teman ini saat melakukan asesmen P5, sehingga teman-teman itu bingung saat membuat rapor P5-nya gitu ya. Nah ini nanti harapannya setelah ini tidak ada kebingungan lagi teman-teman untuk pelaksanaan P5. Next Mbak Indah. Nah teman-teman Bapak Ibu gitu ya, saya ingin ini kan dari beberapa SD begitu ya. Saya ingin mungkin ada 2, 3 begitu untuk bercerita terkait dengan aktivitas P5. Next, Mbak. Mbak Indah next. Oke. Nah, ini begitu ya. Ada hal yang perlu kita refleksikan bersama.
Mungkin saya bisa dari Bu Ani dulu gitu ya. Bu Ani silahkan bercerita. Sudah berpindah belum ya? Punya saya kok belum bergeser ya Mbak Indah ya. Sampun Slide open. Sudah. Nah ini. Silakan Mbak Ani mungkin atau siapapun dari Telogowungu gitu ya. Bercerita dulu nih menjawab 4 pertanyaan ini gitu ya terkait pelaksanaan P5 pada tahun sebelumnya. Silakan Mbak Ani. Oke, kalau tahun sebelumnya itu kan kami karena ada masalah sampah. Nah, sampah itu akhirnya terus kami itu berdiskusi bagaimana memanfaatkan sampah tersebut. Ya, jadi tema yang kami ambil itu gaya hidup berkelanjutan, tapi lebih mengarah pada pemanfaatan sampah. Lalu yang tema satunya adalah kearifan lokal. Hasil dari pengolahan sampah tadi dibuat kostum untuk digunakan dalam kirab budaya yang mana tema kearifan lokal tadi. Nah, itu tahun kemarin. Sedangkan untuk tahun yang ini sudah Berapa yang tahun berjalan. kemarin? Mbak Ani berapa P5 tahun kemarin? Dalam Tahun kemarin berapa P5? 2 tema. Tahun ajaran 23, 24, 2 tema. Oke, tahun ini juga 2 tema. Jadi dasar pemilihannya itu jelas karena permasalahan itu dilatar belakangi adanya sampah bungkus jajan dan plastik itu. Sedangkan untuk yang saat ini kami juga mengambil tema masih sama, gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Namun dasar pemilihannya karena ada lahan di belakang gitu. Jadi kami mengambilnya itu subtemanya berkebun, menanam ketela dan empon-empon. Gitu. Yang hal yang menarik yang ditemukan selama proses persiapan dan pelaksanaannya ya banyak sekali. Hal yang menarik mulai dari anak itu yang awalnya kan nggak tahu nih sampah nih, tapi lama-lama mereka tahu oh ini sampah organik, oh ini yang anorganik. Kalau yang organik itu pagi-pagi di akhirnya untuk membuat ini apa tadi Mbak? Iya, pupuk kompos yang dari daun-daun. Sedangkan yang dari plastik-plastik itu yang kemarin dibuat untuk kostum-kostum dan itu bersama dengan gurunya. Diajari caranya membuatnya seperti ini. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus dipakai buat kirab budaya kemarin. Tantangan yang dihadapi juga banyak. Seperti misalnya ini ya, membutuhkan alat-alat. Misalnya kan untuk membuat kostum itu kan perlu ide. Dari sampah kok dibuat sesuatu yang bermanfaat kan tentunya perlu ide nih. Jadi guru menghadapi permasalahan, oh saya harus mencari ide ya ini dibuat apa? Karena yang namanya anak ketika tanya ini mau dibuat apa? Mereka kadang juga bingung mau dibuat apa. Jadi perlunya juga komunikasi dengan orang tua di grup WA. Kalau saya lihat karena saya masuk di semua grup kelas, itu ide-ide dari orang tua juga muncul ternyata. Ini aja Bu dibuat apa kemarin ya? Rompi. Terus ada yang dibuat topi. Macam-macam. Terus apa yang sudah berhasil dan masih perlu diperbaiki. Alhamdulillah kalau menurut kami ya berhasil. Yang masih perlu diperbaiki kolaborasi bersama. Jadi memang kami membutuhkan kolaborasi dukungan penuh antara guru, wali murid, komite, serta pihak-pihak yang terkait seperti itu. Masukan saran dari semuanya. Oke, yuk beri aplaus untuk Mbak Rujani. Kok ikonku nggak kelihatan ya gitu ya. Mana ini untuk beri tepuk tangan ini kok hilang punya saya gitu. Iya, di mana kah ini punya saya? Hilang nih tepuk tangannya. Oke, teman-teman, oh ya Mbak Ani, itu berapa model pelaksanaannya gitu ya? Sistem blok apa reguler? Kami melaksanakannya itu blok dalam 1 hari sebetulnya. Jadi penjadwalan kami letakkan dalam 1 hari pelaksanaannya P5. Karena yang tahun kemarin kami meletakkannya itu kan tidak dalam 1 hari.
Itu rasanya kok Ibu Bapak Guru ketika kemarin penyusunan jadwal kurikulum itu Bu lebih efektifnya kalau kita melakukannya tuh blok 1 hari. Berapa 1 hari kali jadi setiap pertemuan? minggu ya Tiap 7 minggu. JP, JP. Tiap Iya. minggu berarti ya. Seminggu nggih, seminggu sekali. Nggih, Berapa alhamdulillah kali? Berapa hari minggu, Bu? Berapa minggu, Bu Ani? Yang tahun ini lalu itu setiap minggunya 7 JP jadi full selama 1 semester. oh 1 semester, oke. Ya, sesuai dengan JP yang ada di kurikulum. Oke. Terus dimensi yang dipilih yang tahun kemarin apa, Bu Ani? Satu saja Kemarin misalnya yang milih 2 dimensi. Maksudnya kemarin ya, iya, mungkin suruh menyamakan saya lupa ya. oke, 2 dimensi ya. Iya, Ya, oke. Yuk, ada terima kasih. keimanan, binekaan ya ada ya, binekaan ya kayak gitu. Yang penting kan intinya itu lebih pada bukan produknya kami. Ya, tapi Oke. proses selama prosesnya itu anak-anak bagaimana bisa menghargai temannya, bisa menghargai gurunya, bisa menghargai orang tuanya, bisa menghargai lingkungannya, bisa timbul rasa Oke. syukurnya gitu. Oke, terima kasih Bu Ani. Saya Ya, ingin ke sekolah yang lainnya, satu lagi sekolah yang lainnya. yang Siapa lain, ya? yang lain Bu. banyak itu. Iya, makanya ini saya tak lihat dulu. Ini Pak Joko. Halo Pak Joko Susilo. Pak Halo Joko, Pak Joko. Mana ini Pak Joko ini? Lesben soalnya, makanya tuh saya. Oke, ke Bu Harni. Bu Harni, Bu Harni dari SD lainnya. Bu Harni, halo. Halo Bu Harni. Ini hilang semua ini Mbak Ani nih. iya kalau siang itu bobok siang Mbak. Waduh lah kayak Dinina Bubuk ini. Bu Umi, halo Bu Umi. Bara itu bagus Bu Bara kemarin. Oh ya, yuk Bu Bara yuk. Halo Bu Iya. Bara. Hilang juga nih Bu Bara. Yo, ini Mbak Bara ini Mbak Bara itu bagus itu SD-nya itu di Lahar. Oh ya, oke. Kalau Mbak Ani itu Telogomu 2 kok nggih. Ya. Nah, yuk Ini Mbak Mbak Bara Bara. ini aktif kok. Ya ini aktif nih Mbak Bara. Selamat siang Mbak Bara. Nggih, selamat siang Bu. Oke, SD mana Bu Bara? Ya, perkenalkan saya dari SD Negeri Lahar 02 Bu. Kecamatan Pelabuhan. Ya. Ini yuk cerita yuk terkait T5 di tahun yang lalu yang sudah dilakukan gitu ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Kemarin tema yang saya ambil itu adalah gaya hidup berkelanjutan, di mana itu juga sama Bu, mengatasi tentang permasalahan yang ada di SD kami itu sampah. Ternyata sama ya, itu permasalahan yang utama seperti SD-nya Bu Ani, yaitu tentang sampah. Tetapi kalau saya ini begini Bu, penerapannya itu sampah itu kan jadi programnya ini kan memperhatikan dari minat anak untuk anak dan untuk kepentingan kita semua. Jadi menggali dari minat anak itu Bu kemarin. Nah anak-anak itu usul pinginnya itu begini, ketika jajan itu bukan ada sampah yang plastik, misalnya seperti contoh botol aqua itu. Nah teknisnya setelah jajan botol aqua itu, aquanya airnya diminum, kemudian kan terjadi sampah botol plastik itu ditabung Bu. Itu seperti itu. Jadi selain menjalankan T5 itu juga menjalankan program sekolah harian yang saya beri nama program Bunga Bu. Itu program menabung sampah. Itu. Terus kalau yang T5-nya itu mungkin kami kurang paham ya Bu. Itu
seminggu Pak, malah di saya itu saya jadwalkan itu seminggu baru 2 JP Bu, seminggu baru 2 JP. Makanya pada kesempatan siang hari ini itu saya tertarik sekali Bu untuk mengikuti diklat ini. Saya ingin menambah pemahaman tentang P5 itu Bu. Oke, yuk tepuk tangan untuk Bu Bara, terima kasih ya. Ya, next Mbak Indah, yuk nanti kita bahas itu kondisi yang diceritakan Bu Ani. Next lagi Mbak. Next lagi. Oke, nah ini teman-teman ya, teman-teman yang tadi Mbak, tadi yang ada ya ini. Oke, teman-teman saya mulai dari sini dulu ya, biar nggak salah gitu ya, biar nggak salah. Jangan ini Mbak, tadi yang atas. Yang atasnya ini ya. Nah ini oke. Jadi kita mulai dari sini biar teman-teman nggak salah ngambil sumber gitu ya, karena ini ada revisi. Jadi terkait pembagian JP, kemudian terkait dengan berapa tema yang harus diselesaikan oleh teman-teman, itu teman-teman silahkan membuka Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Di situ ada terkait dengan kurikulum pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi struktur kurikulumnya ada di situ. Ini dipahami dulu gitu ya. Berapa JP gitu ya minimal untuk alokasi P5 di jenjang SD. Karena setiap jenjang itu macam-macam alokasinya gitu ya teman-teman. Ini ada di sini. Jangan salah ngambil gitu ya. Nah, yang kedua, yang tahun lalu gitu ya. Tahun lalu teman-teman pakai keputusan Beskap nomor 009 untuk dimensi elemen dan subelemen P5. Nah, sekarang gitu ya. Teman-teman harus mempunyai yang terbaru, yaitu peraturan Beskap, keputusan Beskap gitu ya, nomor 031 tahun 2024 terkait dengan kompetensi dan tema P5. Jadi ada yang baru. Contohnya begini, tahun lalu itu semua dimensi dan elemen di agama gitu ya, yang elemen dimensi yang pertama gitu ya, ketuhanan dimensi yang pertama gitu ya, terkait agama dan budi pekerti gitu ya, iman dan takwa. Iya, itu ya yang saya sampai lupa. Ketuhanan, beriman dan takwa ya. Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya betul. Terima kasih Bu Jun. Sampai lupa saya. Itu gitu ya. Dulu semua elemen itu punya subelemen. Nah, yang sekarang gitu ya, ada yang tidak punya subelemen. Jadi nanti tolong teman-teman menggunakan Beskap yang baru ini gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang kemarin ada subelemennya, jadi nggak ada subelemennya gitu ya. Kemudian ada beberapa revisi di akhir capaian fase, ya. Capaian akhir fase itu ada beberapa revisi gitu ya. Jadi teman-teman tolong menggunakan kompetensi dan tema yang terbaru gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya panduan pengembangan P5 edisi revisi tahun 2024. Nah, di sini ini lengkap gitu ya, lengkap. Ada contoh-contohnya setiap jenjang. Sehingga teman-teman nggak usah bingung gitu ya. Ada contoh-contohnya setiap jenjang. Sampai dengan alat evaluasinya pun ada. Kalau yang panduan lama itu enggak ada gitu ya. Nah, ini di panduan yang terbaru ini ada. Jadi nanti silahkan teman-teman membuka gitu ya,
tiga perangkat ini sehingga nanti sumber yang dipakai teman-teman itu betul. Next, Mbak. Jadi yang tadi dibantu saya gitu ya, ini dan ini namanya dimensi gitu ya. Ada 6 dimensi. Setiap dimensi itu punya elemen dan subelemen. Ngambilnya dari mana? Beskap 031. Karena itu yang nanti akan menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kalau di intrakurikuler itu pakai Beskap 032. Beskap 032. Teman-teman harus membuat tujuan pembelajaran. Tapi kalau di P5 gitu ya, teman-teman nggak perlu membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah disediakan di Beskap 031, yaitu pada akhir fase. Capaian akhir fase itulah yang kita gunakan sebagai acuan tujuan pembelajaran. Next, Mbak. Next gitu ya. Next. Oh ya, ini sebentar. Enggak, kembali lagi yang tadi. Nah, ini yang dijelaskan Bu Jumiah, ditekankan Bu Jumiah tadi udah betul gitu ya, Bapak Ibu, bahwa P5 ini tidak menjadi bagian dari intrakurikuler. Tidak menjadi bagian dari mata pelajaran. Tetapi merupakan aktivitas di luar intrakurikuler yang namanya kokurikuler. Yang dilaksanakan gitu ya, yang dilaksanakan menggunakan jam efektif. Jadi memotong jam efektif yang biasa digunakan intrakurikuler. Berapa memotongnya? Nah, nanti ada presentase minimal gitu ya. Berapa fase A, berapa JP setahun, fase B berapa JP setahun, fase C berapa JP setahun, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, semua aktivitas intrakurikuler, P5, ekstrakurikuler gitu ya, membangun budaya satuan, itu tujuannya cuma satu sesuai dengan visi, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini gitu ya. Jadi memang ini di luar intra. Diklik-klik aja terus. Mbak Indah, diklik-klik aja semua gitu ya, biar terlihat di sini. Oke, sip. Oke. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler di luar intrakurikuler. Berbasis project. Nah, ini ya. Berbasis project itu yang ingin saya tekankan gitu ya. Project itu tidak melulu terkait dengan barang gitu ya. Betul, project itu menghasilkan produk. Tapi produk itu ya harus tangible. Tangible itu tidak hanya produk yang bisa diraba gitu ya. Kalau barang, produk yang biasa teman-teman gunakan P5 itu kan bisa diraba gitu ya, diraba. Nah, tangible dalam artian ini tidak hanya bisa diraba, tapi juga bisa dilihat dengan mata, itu juga tangible. Artinya apa? Barangnya, produknya itu tidak dalam bentuk barang, tetapi produknya juga bisa dalam bentuk aksi gitu ya, aksi dalam bentuk ide. Nah, ini juga produk gitu ya. Jadi P5 ini terkait dengan proyek yang hasilnya produk, tetapi produknya tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi dalam hal produk yang bisa dilihat, misalnya dalam bentuk aksi gitu ya, atau dalam bentuk ide. Nah, ini juga produk dari P5 gitu ya. Nah, karena fokus kita itu bukan di produknya, tetapi di prosesnya, sehingga gitu ya, sehingga
harus nanti teman-teman melakukan observasi saat prosesnya. Proses apa? Ya proses P5-nya itu gitu ya. Yang dinilai itu bukan produknya gitu ya, tetapi proses selama pelaksanaan P5. Mengapa proses yang dilihat gitu ya? Karena yang kita sasar gitu ya, menjadi tujuan pembelajaran atau kompetensinya adalah karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karakter itu tidak bisa dilihat dalam bentuk barang gitu ya, tetapi memang perilaku, sikap, aktivitas peserta didik, sehingga itu hanya bisa dilihat saat proses gitu ya. Nah, pelaksananya bagaimana? Fleksibel. Makanya tadi saya tanya ke Bu Ani gitu ya. 1 P5 itu dilaksanakan berapa lama, berapa pertemuan gitu ya. Apakah menggunakan sistem blok gitu ya, atau menggunakan sistem reguler. Nah, yang diceritakan Bu Ani itu seminggu sekali itu berarti sistem reguler. Sistem reguler itu dilakukan seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali. Nah, sistem blok bagaimana? Sistem blok itu dilakukan dalam waktu tertentu. Jangan berhenti dulu. Dilakukan dalam waktu tertentu. Misalnya 2 minggu. 2 minggu itu full P5. Tidak ada pembelajaran intra. Kalau full P5 begitu selama 2 minggu, yang digunakan modul apa, teman-teman? Kalau P5 yang digunakan modul apa? Membuat modul enggak? Modul project, Bu. Ya, modul project. Jadi, teman-teman ketika itu P5, misalnya itu 2 minggu full P5, berarti 2 minggu itu kita menggunakan modul project. Begitu juga ketika Mbak Ani, seminggu sekali hari Sabtu misalnya gitu ya. Berarti hari Sabtu itu yang kita gunakan untuk gitu ya, untuk melakukan pembelajaran ya modul P5 atau modul project. Nah, muatannya bagaimana? Muatan itu terkait dengan pemilihan tema dan topik. Nah, ini pemilihan tema dan topik ada persyaratannya gitu ya. Pemilihan tema itu harus berbeda di setiap P5. Kalau teman-teman ada 2 P5 gitu ya, ini temanya harus beda. Kemudian bagaimana, apakah topiknya harus beda apa enggak tiap fase gitu ya. Apakah semua fase boleh enggak temanya sama? Setiap fase boleh temanya sama, tetapi bisa juga topiknya berbeda. Temanya bisa sama, topiknya bisa berbeda atau sama. Atau temanya mau beda semua fase, boleh. Tetapi untuk mempermudah teman-teman gitu ya, temanya boleh sama untuk semua fase. Mengapa? Gitu ya, mengapa? Jadi pemilihan tema begitu ya, itu disesuaikan dengan apa, teman-teman? Memilih apa dulu? P5 itu teman-teman harus memilih apa dulu toh? Sebelum merancang P5, menentukan apa dulu? Ayo, kemarin yang sudah lokal Mbak Ani, menentukan apa dulu? Latar belakang dulu, Bu. Enggak. Sebelum menentukan tema, topik gitu ya, terus kegiatannya apa, teman-teman harus menentukan apa dulu? Karakter yang ingin dikembangkan, Bu. Ya, itu namanya apa? Tujuan, Bu. Iya. Tujuan sebelum tujuan apa? Kita sebut apa biasanya? Rencana. Enggak. Tadi loh, karakter yang kita tuju itu sebenarnya apa itu? Dimensi. Yes. Jadi teman-teman sebelum menentukan muatannya, tema topiknya apa, teman-teman harus menentukan dimensinya dulu. Bagaimana cara menentukan dimensinya, teman-teman? Melihat apa? Melihat apa?
Jadi teman-teman tuh menentukan dimensi tidak suka-suka teman-teman loh, gitu ya. Ada aturannya loh, gitu. Dari rapat sekolah. Yes. Jadi dimensi yang ingin kita sasar itu ditentukan dari dilihat di rapor sekolahnya masing-masing. Ada 6 dimensi, mana yang mau dipilih itu lihat raportnya dulu. Mana yang capaiannya masih rendah, misalnya warnanya merah atau warnanya kuning, orange gitu ya. Itu yang menjadi dimensinya. Kita tentukan dulu gitu dimensinya. Lah Bu, rapot saya itu sudah hijau semua. Udah hijau semua. Bagaimana saya menentukan dimensi yang akan saya pilih gitu ya. Nah, menentukan dimensi yang akan dipilih itu gitu ya. Kalau sudah hijau semua, maka dilihat skornya yang paling rendah. Nah, setelah menentukan dimensi, kemudian menentukan elemen, menentukan subelemen gitu ya. Ini gitu ya. Ini nanti gitu ya. Baru kita merancang aktivitas yang sesuai ya, tema yang sesuai untuk mencapai dimensi elemen subelemen yang kita pilih. Pertanyaan saya, apakah semua dimensi elemen subelemen harus kita pilih semua? Enggak, Bu. Tidak. Boten, Bu. Jadi teman-teman nanti sudah dapat dimensinya gitu ya dari raport. Di setiap dimensi kan punya banyak elemen gitu ya. Boleh nggak kita ngambil satu elemen saja? Minimum 2, Bu. Boleh nggak kita ngambil satu elemen saja di satu dimensi? Boleh kayaknya. Boleh, gitu ya, boleh. Jadi ngambil minimal satu di elemen pun boleh. Nah, berapa penentuan jumlah mengambil berapa dimensi, berapa elemen itu ditentukan oleh apa? Tentukan apa? Yang pertama ditentukan oleh apa? Yang pertama ditentukan oleh kemampuan guru melakukan observasi. Karena sejatinya asesmen P5 itu dilakukan melalui observasi. Bu, saya mengambil satu dimensi 2 elemen saja. Boleh enggak? Boleh. Bu, saya mengambil 2 dimensi, tiap dimensi itu 1 elemen. Boleh enggak? Boleh. Karena sesuai dengan kemampuan jenengan untuk melakukan observasi. Nah, baru menentukan tema, judul kegiatannya, ya judulnya apa topiknya, baru kegiatannya apa. Dan waktu pelaksananya mau dirancang seperti apa. Yang dilakukan Bu Ani gitu ya, di Telaga Wengi 02, ketika itu reguler, dengan gaya hidup berkelanjutan, menghijaukan sekolahnya, itu nggak bisa dilakukan secara blok, nggak bisa. Harus reguler. Kenapa? Karena dari nanam sampai nanti memanen gitu ya. Ada proses perawatan sehingga itu dilakukan sistem reguler setiap hari Sabtu. Hari Sabtu itu apa misalnya? Oh, hari Sabtu anak-anak merawat tanaman dari menyiangi, menyirami, memupuk gitu, dan itu prosesnya panjang sampai nanti panen. Oleh karena itu namanya reguler. Beda lagi misalnya Bu Bara gitu ya, mau mengumpulkan tadi sampah gitu ya, itu bisa di apa namanya dilakukan gitu ya secara blok gitu ya. Misalnya mulai dari pengenalan sampai dengan refleksi tindak lanjut gitu ya, teman-teman itu mungkin 2 minggu gitu ya. Setiap hari teman-teman ada aksi membersihkan, mengumpulkan sampah gitu ya.
Boleh nggak? Boleh gitu ya. Karena itu tidak membutuhkan waktu panjang. Misalnya hanya 2 minggu untuk P5-nya boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Itu sistem blok. Nah yang terakhir ini gitu ya, yang ini ya. Terpisah dari intelektual sudah saya jelaskan tadi. Nah ini, yuk tahun ajaran ini, teman-teman silahkan mengajak semua stakeholder gitu ya, tidak hanya sekolahan saja, tetapi orang tua di rumah gitu ya, kemudian komite, yayasan, ataupun masyarakat sekitarnya bisa diajak untuk berperan di P5. Next, Mbak. Oke, ini ya. Jadi ada kontekstual, holistik, eksploratif, berpusat pada data didik ini nanti bisa digali, dibaca gitu ya. Tapi ini yang menggambarkan bahwa proses pengembangan P5-nya menggunakan ini. Kontekstual apa? Ya manfaatkan lingkungan sekitar gitu ya. Jangan sampai tadi seperti Bu Ani ya, bingung peralatannya. Nah, ini teman-teman harus mengidentifikasi gitu ya. Kontekstual sumber daya yang dimiliki gitu ya. Gurunya juga harus punya kemampuan gitu ya untuk mendampingi anak-anak dalam pelaksanaan P5. Eksploratif, anak-anak diberi kebebasan mengeksplor dari mulai ide, kegiatannya gitu ya, di topiknya. Jadi jenengan hanya menentukan temanya ya. Teman-teman kita yang menentukan aktivitasnya, judul kegiatannya sampai aktivitasnya. Nah ini nanti yang berpusat pada murid. Holistik apa ya? Semua aspek ini akan berperan serta gitu ya. Semua aspek kita stimulasi gitu ya, terutama di karakternya. Next. Ini begitu ya. Yang tidak lupa teman-teman, semua guru yang menjadi fasilitator harus dibuatkan SK-nya gitu ya. Jadi kepala satuan harus membuat SK tim pelaksanaan proyeknya. Mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan teman-teman, kalau sudah tahun kedua, ketiga itu berarti tidak di awal gitu ya, tapi sudah mulai berkembang gitu. Nanti teman-teman bisa gitu ya mengajak orang tua, kemudian stakeholder yang lain untuk berperan di P5. Karena teman-teman sebenarnya sudah punya pengalaman gitu ya di sebelumnya gitu ya. Merancang dimensi ya ini loh. Yang pertama tuh dimensi tentukan dulu, baru tema dan alokasi waktu gitu ya. Jangan menentukan temanya dulu, baru kegiatannya, baru dimensinya apa, bukan. Jadi kita merancang aktivitas itu menggunakan backward design. Backward design itu outputnya apa dulu gitu ya. Baru kita bagaimana cara mencapai output ini. Berarti kita tentukan dimensinya dulu. Kemudian menyusun modul atau rencana proyeknya. Kemudian rancang pelaporannya bagaimana. Next. Nanti kita. Nah ini temanya gitu ya. Temanya itu kalau SD hanya sampai dengan 6 tema. Karena disediakan 8 tema, ini ada 6 tema gitu ya. Kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangun jiwa dan raga. Karena banyak, maka teman-teman itu jangan bingung memilih temanya ya, karena setiap P5 di tahun ajaran yang sama gitu ya, itu harus berbeda temanya. Next. Nah ini teman-teman boleh hanya 2 boleh enggak? Ya boleh, karena ini 2 sampai 3. 3 boleh gitu ya. Jadi kalau 2 gitu ya, alokasi waktu setahun untuk P5 berarti dibagi 2. Tapi juga jumlah JP-nya enggak harus sama gitu ya. Kemudian bisa juga dibagi 3 gitu ya. Yuk next. Nah ini loh, nanti yang akan kita lihat. Nah ini teman-teman 224 JP. Nanti pertanyaan Bu Bara terjawab di sini gitu ya. 224 JP, Bu Bara mau berapa P5? 2 ya, 2 misalnya. Berarti kalau dibagi rata, Bu Bara itu harus 112 JP per semester.
Kalau itu sistem blok misalnya, 1 hari itu berapa CP Bu Bara? Biasanya berapa CP Bu? Masih di mute Bu Bara? Mas, 2 JP Bu. Ya, maksudnya pembelajaran anak-anak itu berapa CP sehari, bukan 2 CP, P5-nya. Kalau Jumat Senin sampai Sabtu itu berapa? Seharinya berapa CP deh? Seharinya berapa CP deh? SD itu sehari berapa CP ya Bu? Totalnya JP Bu, berapa? 6. 7 ya? 7. No. 7 JP gitu ya. 7 JP. Nah, kalau Bu Bara gitu ya, mau melaksanakan sistem blok, berarti P5-nya itu dilaksanakan 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu kalau seminggu ada 6 gitu ya. Seminggu itu ada 6 hari, berarti 2 minggu lebih khusus untuk P5-nya. Kalau itu dibagi rata loh ya, 2 kali gitu ya, 2 kali dalam 1 tahun, 2 P5. Berarti jenengan itu harus gitu ya, apa namanya, membagi gitu ya, membagi rata untuk pelaksanaannya. Jadi kalau sistem blok mau setiap hari P5 gitu, berarti waktunya 16 hari. 16 hari itu kan 2 minggu 4 hari. 2 minggu 4 hari. Ya. Mau 2 jam bisa enggak? Bisa. Tetapi setiap hari ada P5. Kalau 2 jam misalnya Bu Bara ya 2 jam. Berarti seminggu itu 12 jam. Karena setiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam, P5 itu ada 12 JP. Nah, kalau 112 dibagi 12 per minggu itu kurang lebih selesai dalam waktu 9 minggu lebih, ya, lebih sedikit. P5-nya dilaksanakan 9 minggu lebih dengan pertemuan tiap hari 2 JP. Boleh Bu 2 JP, tapi harus setiap hari selama kurang lebih 10 minggu. Paham ya Bu? Nah, kalau pertemuannya seminggu sekali dan itu hanya di 1 hari full P5, berarti membutuhkan 16 minggu sak semester. Kalau dibuat sistem blok, jenengan membutuhkan waktu 16 hari khusus untuk P5. Oleh karena itu, P5 itu kan punya tahapannya. Loh Bu, kok ya suwi? Terus ngapain P5-nya kok suwimen gitu ya? 16 hari, 2 minggu lebih kok P5 terus gitu ya. Iya, karena jenengan P5-nya hanya 2 kali setahun. Beda kalau 3 kali setahun. Berarti 224 dibagi 3. 224 dibagi 3 gitu ya. Kurang lebih 74 JP. 75 JP per P5. Nah, ini kan kalau 75 JP kan lebih cepat selesai gitu ya. Kalau P5-nya 3 kali. Kalau P5-nya 2 kali ya memang membutuhkan 16 hari. Jadi 2 minggu itu lebih itu P5. Terus kegiatannya apa? Oleh karena itu, yuk next Mbak. Nah, ini kegiatannya tuh banyak gitu ya teman-teman. Ada step by step. Tidak tiba-tiba langsung action nandur telo, action gawe
barang dari bahan bekas, enggak. Action tiba-tiba batik, enggak gitu ya. Karena di sini ada namanya tahapan alur aktivitas proyek. Ada 3 contoh gitu ya. Tapi kalau saya enaknya pakai contoh pertama memang. Pengenalan gitu ya. Dikenalkan dulu gitu ya. Apa itu sampah? Bagaimana kok bisa terjadi sampah? Manfaat mengolah sampah. Kalau tidak dikelola dengan baik, apa akibatnya? Itu harus dijelaskan dulu ke anak-anak di pengenalan gitu ya. Kemudian kontekstualisasi. Kalau mau memanfaatkan sampah ya kita ajak ke tempat-tempat pemanfaatan sampah, misalnya di TPA, di pembuatan kompos, di pembuatan daur ulang, di penampungan sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Itu namanya kontekstualisasi, memperlihatkan kondisi nyatanya gitu ya. Baru aksi apa? Ya ngumpul ke sampah, memilah sampah, mengolah sampahnya, kemudian memamerkan hasilnya loh. Banyak aksinya nanti gitu ya. Kampanye terkait dengan sampah gitu ya. Jadi enggak tiba-tiba cuma membuat gitu ya, mengumpulkan, enggak, tapi ada prolognya. Apa? Pengenalan kontekstual. Baru nanti refleksi, teman-teman buat laporan, suruh menceritakan kembali gitu ya. Kemudian juga tindak lanjut, merancang. Yuk setelah ini apa gitu ya, bisa untuk P5 berikutnya. Nah, kalau ada aksi seperti apa, langkah-langkah seperti ini, ya 16 hari itu akan berlalu dengan cepat gitu ya. Karena teman menggunakan tahapan ini. Tahapan ini itu harus dilakukan, dituangkan di dalam modul ajar. Pengenalan, oke, pengenalan 3 hari. Kita pengenalan sampah 3 hari gitu ya. Kontekstualisasi, oke, 2 hari gitu ya. Kita ke keliling-keliling mengenalkan terkait sampah, bahkan mungkin 3 hari. Nah, sudah 6 hari. Aksinya, aksinya 8 kali aksi. Ada membuat poster, ada memilah sampah, ada mengumpulkan sampah, ada memanfaatkan sampah gitu ya. Ada nanti yuk pamer hasil karya saya gitu ya, mungkin fashion show, mungkin hasil olahan sampah diperlihatkan gitu ya. Itu mungkin 8 hari. 8 hari. Yang 2 apa? Yang 2 refleksi hari ke-15 dan hari ke-16 tindak lanjut. Selesai P5-nya. Sehingga sesuai dengan minimal JP yang diharuskan. Itu kalau 2 kali P5. Sistem blok maupun sistem reguler dalam seminggu sekali gitu ya, 16 kali. Nah kalau tadi seperti Bubara gitu ya, ya enggak apa-apa deh, setiap hari itu 2 JP is okay, enggak apa-apa. Tetapi memang lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang, 9 minggu. Karena dicicil per hari 2 JP. Terus enggak cuma 2 JP tok, aksi tok selesai, enggak bermakna gitu ya. Anak-anak enggak bermakna, ngerti sampah tok, ngumpul ke tok plastik, tapi kenapa bisa timbul sampah, pengenalan, kontekstualnya enggak dapat gitu. Sehingga anak enggak tahu nih, kenapa sih kita harus buang sampah pada tempatnya, kenapa sih harus kita pilah nih sampah. Nah, itu semua ada di pengenalan dan kontekstual gitu ya. Jadi perlu gitu ya dirancang sesuai dengan tahapan alur yang ada. Yuk next. Silahkan, yuk next. Nah ini gitu ya, yang kadang teman-teman lupakan ya. Wasik P5 gitu ya, tetapi tidak melakukan observasi.
Ini yang harus dilakukan teman-teman ya. Guru itu berfungsi sebagai fasilitator. Fasilitator itu memfasilitasi, mempermudah pelaksanaan SAAPT 5. Dari apa? Dari permulaan, membuka P5 sampai nutup. Nah, di dalamnya selain memberi bantuan, teman-teman gitu ya, juga harus melakukan observasi. Untuk apa teman-teman harus melakukan observasi? Untuk apa, teman-teman? Halo, hai. Halo, untuk apa sih harus melakukan observasi? Untuk apa, Bu Ora? Meneruskan tahapan-tahapan selanjutnya, Bu. Oke, kenapa harus observasi? Belum tepat, Bu. Bara. Yuk, siapa? Kenapa harus observasi nih? Untuk apa? Jangan-jangan teman-teman nggak melakukan observasi ke anak-anak gitu. Kamu tuh asesmen Iya. diagnostik, Bu. Tuh. Jadi gini, observasi digunakan sebagai cara teman-teman mendapatkan informasi terkait ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketercapaian akhir fase dari dimensi elemen sub-elemen yang dipilih. Kalau jenengan tidak melakukan observasi, tidak mencatat hasil observasi di jurnal atau lembar observasi gitu ya, teman-teman nggak punya modal untuk membuat raport. Raportnya seperti ini loh gitu ya. Jadi dari catatan lembar observasi itu gitu ya, dari deskriptif, catatan anekdotal gitu ya, deskripsi jurnal harian gitu ya, hasil observasi itu menjadi modal teman-teman membuat raport yang di Sebla itu, yang centang-centang itu loh. Belum belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Dari mana jenengan nyetang ini? Yo dari hasil observasi di catatan itu. Tidak ketika mau membuat rapor tiba-tiba bingung. Anak itu sudah ada di tahapan mana gitu ya. Karena jenengan tidak membuat catatan observasi saat P5. Akhirnya apa? Yang jenengan centang kiro-kiro. Tidak otentik lagi. Nah, centangan ini namanya checklist gitu ya. Ini membutuhkan yang namanya rubrik. Namanya rubrik. Yang ditampilkan di sini gitu ya. Mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Ini adalah topiknya. Dimensi apa yang ditulis apa? Dimensinya. Nah, yang dicentang-centang itu apa? Itu adalah sub elemen yang dipilih. Ingat ya, bukan elemen. Yang di sini itu sub elemen gitu ya. Dari topik, kemudian dimensi dan sub elemennya yang dicentang-centang. Sub elemen itu ibaratnya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini dapat terlihat kalau teman-teman melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada di mana? Di akhir fase masing-masing. Next, Mbak. Mbak Indah, next. Nah, oke, ini. Bagaimana mengoptimalkan asesmen ini? Keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen. Yang
prioritaskan itu adalah assessment formatif, bukan sumatif gitu ya, karena ini kita mengamati perilaku, karakter gitu ya. Jadi assessment formatif. Oleh karena itu penekanannya adalah kinerja atau proses. Bu, apakah hasil akhir anak nggak menjadi nggak menjadi bagian dari penilaian? Ya menjadi gitu ya. Makanya dilihat dari tujuannya. Misalnya nih kreatif gitu ya, dimensinya kreatif gitu ya. Elemen kreatif itu enggak punya sub elemen ya, punyanya elemen kreatif itu. Misalnya mempunyai ide orisinil gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di mana? Ya dari hasilnya, dari akhir gitu ya. Jadi tidak melulu hasil kerja prosesnya, tetapi proses dan akhir itu menjadi masukan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya teman-teman, ini asesmennya. Rubrik daftar cek gitu ya. Rubrik dan daftar cek terutama untuk ketika nanti membuat rapot. Dari mana kita bisa ngecek gitu ya? Dari catatan pengamatan dan portofolio. Catatan pengamatan itu bisa dalam bentuk jurnal harian yang isinya ada anekdotal juga. Kemudian portofolio itu bisa hasil karya anak, bisa foto, bisa video gitu. Itu namanya portofolio. Jadi mau nggak mau rubrik harus punya, daftar cek harus punya, catatan pengamatan harus punya, portofolio harus punya. Untuk apa? Untuk melaporkan ya aktivitas P5 itu di rapot nanti. Next, Mbak. Ya. Oke, ini gitu ya. Ingat tujuannya dulu. Tujuannya itu apa? Dimensi, elemen, sub elemen ditentukan dulu. Baru merancang nanti gitu ya. Dimensi, elemen, sub elemen ini akan terlihat di apa? Oh, dilihat di proses pelaksanaan. Oh, terlihat di hasil. Nah, ini bisa teman-teman pilah-pilah. Karena nanti akan menghasilkan teknik yang berbeda-beda. Ini hanya bisa dilihat di pengamatan. Oke, berarti kita harus punya lembar observasi. Oh, ini dilihat dari hasil akhir anak. Oh, kita nanti punya portofolionya gitu ya. Silahkan gitu ya. Baru mengembangkan aktivitas. Oleh karena itu baru mengembangkan tema, topik, kegiatannya, waktu. Jangan dibalik. Temanya dulu baru merancang dimensinya apa, asesmennya apa, enggak. Dimensinya sub elemen ditentukan dulu. Dimensi elemen sub elemen ditentukan dulu. Hasil untuk mengasesmennya nanti menggunakan teknik apa? Project by proses kah? Project by product kah? Biasanya dua-duanya. Baru, nah aktivitasnya, tema, topik, kegiatannya, waktunya baru ditentukan. Jangan terbalik gitu ya. Yuk, next. Nah, assessment. Dioptimalkan assessment formatif. Assessment awal ini termasuk assessment formatif sebenarnya gitu ya. Jadi dilihat dulu nih, diobservasi dulu. Terkait dengan kreativitas atau terkait dengan kemandirian gitu. Atau kreativitas sih. Oh, si A, si B tidak pernah punya ide-ide original gitu ya. Berarti nanti si A, si B ini harus kita stimulasi gitu ya, biar dia punya ide-ide gitu ya. Oh, si C itu sudah biasa punya ide-ide cerdik gitu ya. Nah, ini nanti kita tidak terlalu perhatikan karena dia punya ide. Nah, ini harus kita observasi di awal. Yang diobservasi itu bukan gitu ya, terkait topiknya, judul kegiatannya, konten materinya bukan, tetapi terkait dengan dimensi, elemen, sub elemen yang dipilih. Gitu ya. Kemudian ada formatif. Formatif itu pengamatan selama proses pembelajaran gitu ya.
Karena yang kita amati adalah perilaku. Kemudian sumatif. Nah, sumatif ini biasanya kesimpulan apa yang ada di rapot itu sumatif gitu ya. Nggak perlu ada tes tertulis gitu ya. P5 itu nggak perlu ada tes tertulis gitu ya. Teman-teman bisa melakukan refleksi dengan teman-teman presentasi. Kita tahu nih penguasaan materinya, kontennya. Kita tahu nih kemampuan anak gitu ya. Oh ternyata mereka kerjasamanya bagus, misalnya ambil gotong royong gitu ya, bekerja sama, oh bagus gitu ya. Dari apa ya, dari raport, gitu, dari refleksi, dari laporan gitu ya. Kemudian tindak lanjut. Jadi P5 tidak harus ada tes tertulis gitu ya, karena kita tidak tes kognitif, tetapi kita melihat perubahan perilaku sebelum P5, kondisi dimensi elemen yang dipilih bagaimana selama proses P5 dan nanti di akhir P5. Next. Nah ini ya berbasis kinerja. Yuk next. Tadi sudah. Susunan beragam. Nah ini ada checklist, KP perkembangan, monggo. Rubrik checklist wajib ada karena ini gitu ya teman-teman dasar untuk membuat raport. Catatan anekdotal itu bisa dimasukkan ke jurnal gitu ya, ke jurnal. Jadi ini merupakan catatan hasil observasi. Grafik perkembangan. Nah, kalau mau ada grafik juga silakan, kalau tidak silakan. Yuk next. Nah ini contoh membuat rubrik. Nah ini nggak usah bingung-bingung teman-teman gitu ya. Bu, saya tuh bingung tuh gawe rubriknya, nggak usah. Tinggal buka keputusan Beskap 031. Capaian di akhir fase gitu ya. Itu menjadi tujuan pembelajaran atau kriteria di berkembang sesuai harapan. Jadi gini, misalnya di fase A gitu ya, fase A gitu ya, fase A kelas 1-2, kriteria berkembang sesuai harapan itu dilihat di akhir fase A, itu dimasukkan ke kolom berkembang sesuai harapan. Yang sedang berkembang gitu ya, yang sedang berkembang ambilkan di fase fondasi. Akhir masa fondasi dimasukkan ke sedang berkembang. Nah yang mulai berkembang silahkan dibuat sendiri di bawah fase fondasi. Nah yang sangat berkembang diambilkan capaian akhir fase B. Paham ya? Kalau ini rubrik untuk fase A. Kalau rubrik untuk fase B, berarti yang berkembang sesuai harapan itu adalah capaian akhir fase B. Yang mulai berkembang itu diambilkan dari capaian akhir fondasi. Sedang berkembang diambilkan dari akhir fase A. Sangat berkembang diambilkan di capaian akhir fase C. Paham ya? Jadi nggak usah mikir gawe rubriknya. Ambilkan di 2 fase di bawahnya dan 1 fase di atasnya. Di mana? Di capaian akhir fase. Ada di mana? Di Beskap 031. Yuk selanjutnya. Nah ini gitu ya. Ini bisa, yuk selanjutnya nanti bisa digunakan nih. Yuk monggo. Nah ini gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung nih nanti membuat ini gitu ya. Ada namanya setelah membuat sub elemen, teman-teman kriteria dan indikator penilaian silahkan. Itu adalah akhir fase. Akhir fase masing-masing fase. Next. Nah ini
Nama murid, ada 17 murid gitu ya, silahkan. Ini rekapan akhir proyek. Ini yang digunakan nanti untuk menjadi raport. Next. Oke, next. Oke. Raport gitu ya. P5 diberikan saat kapan, teman-teman? P5 diberikan saat apa? P5 diberikan saat apa, teman-teman? Raport Akhir semester 2, Bu. gimana? Kenaikan kelas, yes, kenaikan kelas. Iya, kenaikan kelas. Ya, kalau punya 2 P5 berarti ada berapa laporan rapot P5? Ada 2, Bu. Ya, yes, oke. Yuk ke bawah. Ke bawah, Mbak, ke miskonsepsi, Mbak. Terus, Mbak, ke bawah, Mbak. Terus. Nah, terus, yuk ke bawah lagi. Oke, ke atas dulu deh. Ke atas lagi, ke atas lagi, satu lagi tadi. Oke. Ingat ya, P5 bukan terintegrasi ke mata pelajaran. Bukan masuk ke intra, tetapi terpisah dari intra yang namanya kokurikuler. Apakah waktunya 224 JP itu harus dibagi rata di 2 P5 kalau punya P5 2? Tidak. Bisa saja P5 yang 124 JP. P5 yang kedua 100 JP. Jadi pembagiannya itu sesuai dengan activity-nya, kegiatannya. Kalau memang membutuhkan waktu yang banyak untuk kegiatan P5 semester 1, ya nggak apa-apa. Nggak harus dibagi 50-50 gitu ya. Boleh mungkin 70, 60, 40 boleh. 70-30 boleh. Sesuai kebutuhan masing-masing aktivitas. Apakah sesuai semua tema harus dilaksanakan? Enggak, gitu ya. Bisa memilih minimal 2 tema berbeda. Yuk next, Mbak. Nah ini. Apakah hanya menyasar level dimensi karakter? Enggak ya, teman-teman. Ini loh yang saya sebutkan tadi gitu ya. Teman-teman harus sampai dengan memilih elemen dan subelemen dan menentukan ini ketercapaian di akhir fase. Teman-teman punya fase A, B, dan C. Inilah yang namanya tujuan pembelajaran atau kriteria tadi. Kriteria untuk menentukan apakah sudah berkembang sesuai harapan. BSH. Berdasarkan apa ya ini? Ketercapaian di akhir fase ini. Di masing-masing sub-elemen. Ngambilnya dari sini, nggak usah mikir gitu ya. Yuk, next. Enggak ya, tadi saya jelaskan ya, berbeda gitu ya. Yuk, next. Nah ini, apakah P5 wajib menghasilkan produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelar karya? Tidak gitu ya, tidak. Karena berbasis proyek gitu ya, ini menekankan pada proses. Walaupun memang produk itu gitu ya, bisa juga menjadi bagian dari portofolio atau bagian dari penilaian. Tetapi bukan produknya gitu ya, tetapi adalah prosesnya. Dan tidak harus diakhiri dengan pameran gitu ya. Jadi nggak memerlukan duit banyak, itu yang kadang buru-buru waduh P5 ngetekno duit gitu ya, enggak. Karena tidak harus dengan gelar karya. Karena yang jenengan amati adalah prosesnya. Nah ini ke segi pamernya apakah harus gelar karya? Kan enggak, misalnya aksi, kampanye gitu ya, membuat pertunjukan itu kan enggak harus ada barang yang digelar karyakan gitu ya. Oke, next. Kayaknya sudah selesai ya. Oh, masih satu. Nah ini yang dinilai gitu ya, assessment-nya bukan
tema produknya, oh produknya api, oh produknya bagus, oh ini dapat habis dijual, enggak. Tapi yang di assessment adalah dimensi, elemen, sub elemen yang dipilih. Bukan produknya gitu, tapi selama proses aktivitas P5 inilah yang nanti kita amati untuk tujuan pembelajaran. Oke, next. Memerlukan anggaran yang besar ini loh, tidak nggih. Oleh karena itu perlunya teman-teman melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Jangan kita berpikir miskin, kita harus berpikir kaya. Kita punya sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan. Bahkan ini bisa mulai tadi seperti Mbak Ani gitu ya, mengajak orang tua dari awal merancang tema, topik bersama orang tua dan anak-anak gitu ya. Nah, ini akan berdampak pada gitu ya, peran serta orang tua, peran serta stakeholder lainnya gitu ya, masyarakat sekitarnya gitu ya. Sehingga ini tidak tidak mengharuskan banyak uang gitu ya. Banyak yang tidak memerlukan uang gitu ya. Yuk next. Sepertinya sudah habis ya teman-teman. Oke, itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Monggo Mbak Indah, bisa kita diskusi, masih ada waktu setengah jam mungkin atau 15 menit gitu ya. Kita sudah molor karena waktu tadi kita mulainya juga molor gitu ya teman-teman. Yuk silahkan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, monggo. Halo Mbak Indah. Ya Bu. Baik, materi sudah disampaikan oleh Ibu Melati, nggih. Terima kasih Ibu Melati untuk materi pada siang hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menekan tombol raise hand atau menuliskan di kolom chatnya ini. Itu ada Bu Bintang Suhartiwi sudah raise hand. Nggih, Bu Bintang Suhartiwi nggih. Nggih. Bintang. Monggo. Napa kepencet niki? Ya, Ibu Bintang. Monggo lainnya, mungkin tidak hanya Bu Bintang, silahkan. Monggo silahkan, mumpung masih ketemu dengan saya. Yang masih bingung ditanyakan untuk memastikan gitu ya, biar teman-teman yakin, silahkan. Kalau tidak ada ditutup Mbak Indah. Ya, sepertinya materi yang Ibu sampaikan sudah dipahami semuanya oleh peserta seminar pada siang hari ini. Karena tidak ada yang bertanya, Saya dan materi sudah. Mbak Indah, saya boleh closing statement. Oh, nggih. Monggo Ibu. Kalau Ibu berkenan, monggo silakan Ibu closing statement. Terima kasih teman-teman sudah menyimak gitu ya. Semoga dicatat hal-hal penting gitu ya. Terus teman-teman buka itu tadi 3 alat perangkat gitu ya, alat pendukung tadi dibuka lagi, dibaca lagi. Kemudian teman-teman juga jangan khawatir, takut salah, ragu-ragu gitu ya, yakin gitu ya, teman-teman bisa. Terus jangan ragu, untuk apa P5 gitu, karena banyak pertanyaan untuk apa P5. Masuk SMP prestasi itu nggak dilihat P5-nya loh Bu. Nah, gitu, ada yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya P5 itu akan kita rasakan itu dampaknya itu ketika nanti 15 tahun kemudian gitu ya. Ketika anak-anak sudah terjun di hidupnya, membutuhkan kemandirian dan lain-lain, itu baru terlihat. Oleh karena sejak kecil itu harus kita tanamkan, kita pupuk gitu ya.
bukan melulu terkait nilai gitu ya, karena hidup itu teman-teman nggak butuh nilai sebenarnya, tapi butuh kemampuan untuk bertahan hidup. Ya dengan apa ya punya karakter P5, itulah teman-teman anak-anak kita bisa bertahan hidup. Jadi jangan menganggap jadi beban P5 ini. Ini waktunya teman-teman memberikan pengalaman bermakna kepada anak-anak, memberikan penguatan karakter kepada anak-anak yang melalui P5 ini. Dan insya Allah anak-anak akan lebih bergembira gitu ya. Itu selamat berproses, yang kurang tepat disesuaikan, yang belum dilakukan gitu ya. Yang belum menggunakan alur, yang menggunakan alur, yang belum melakukan observasi, yang melakukan observasi dan menyatat di lembar observasi atau jurnal gitu ya. Yuk diperbaiki sambil berjalan gitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam memfasilitasi ada yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi lain waktu. Saya tutup. Sukses teman-teman, sukses Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Mari. Iya, terima kasih. Baik, karena materi sudah tersampaikan dan tidak ada yang bertanya dan Ibu Melati juga sudah memberikan closing statement-nya. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Silakan Bapak Ibu membuka kameranya untuk kita foto bersama. Kita foto bersama dulu ya. Monggo Bapak Ibu membuka kameranya. Jawabannya ya Mbak Indah ya. Ya. Sudah semuanya ini ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian seminar siang hari ini yang membahas tentang bedah tuntas P5. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara seminar siang hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita siang hari ini. Serta terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara seminar siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berlebihan dan kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat dalam seminar siang hari ini membawa dampak positif dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selamat siang. SD Negeri 2002, maju jaya hebat. Yes.